Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Aviation, bersama saya Taruna Rifandi Eltobing dari Instansi Politeknik Penerbangan Indonesia Curug, Program Studi Diploma 3 Pertolongan Kecelakaan Pesawat, Angkatan 15 Berapo. Di sini saya akan membahas tentang apa itu klasifikasi bangunan dan bagaimana cara penyelamatan diri saat terjadinya kebakaran. Nah, pastinya sobat di sini banyak yang belum tahu kan apa itu klasifikasi bangunan dan bagaimana cara penyelamatan diri saat terjadinya kebakaran. Sebelum menuju ke pembahasan, ada baiknya saya untuk mengingatkan kembali agar sobat sekalian tetap menjaga protokol kesehatan di era pandemi saat ini agar kita terhindar dari virus COVID-19. Baik, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu tentang klasifikasi bangunan. Klasifikasi bangunan terdiri atas 3 klasifikasi. Nah, klasifikasi pertama yaitu klasifikasi berdasarkan mutu bangunannya. Klasifikasi ini dibedakan atas 5 tingkatan. Tingkat pertama yaitu tidak mudah terbakar. Bahan bangunan ini terbuat dari beton, batako ataupun lainnya. Tingkat kedua, semi tidak mudah terbakar. Bangunannya terbuat dari papan semen. Tingkat 3, terbakar. Bangunannya terbuat dari kayu lapis atau papan wall kayu. Tingkat 4, menghambat api. Bangunan ini terbuat dari papan polister. Dan yang terakhir, tingkat 5, semi menghambat api mudah terbakar. Bangunan ini biasanya terbuat dari anyaman bambu. Klasifikasi kedua yaitu klasifikasi bangunan berdasarkan strukturnya. Klasifikasi ini dibedakan atas 4 kelas. Kelas pertama yaitu bangunan tahan api selama 3 jam, seperti perkantoran, hotel, atau pertokoan. Kelas B, tahan api selama 2 jam. Bangunannya yaitu rumah bertingkat. Kelas C, tahan setengah jam, bangunannya itu rumah yang tidak bertingkat. Dan yang terakhir, kelas ini tidak termasuk kelas A, B, atau C karena ini bangunan ini dikhususkan untuk penyimpanan bahan nuklir atau bahan yang mudah meledak. Klasifikasi selanjutnya yaitu klasifikasi bangunan berdasarkan fungsinya. Klasifikasi ini dibedakan dalam 9 kelas. Kelas pertama yaitu hunian biasa. Kelas kedua yaitu bangunan hunian yang terdiri atas 2 atau lebih unit hunian. Kelas ketiga yaitu bangunan hunian di luar bangunan kelas 1 dan 2. Kelas 4 yaitu bangunan hunian campuran. Kelas 5 yaitu bangunan kantor. Kelas 6 yaitu bangunan perdagangan. Kelas 7 yaitu bangunan penyimpanan atau gudang. Kelas 8 yaitu bangunan laboratorium, industri atau pabrik. Kelas 9 dan yang terakhir yaitu bangunan umum. Pembahasan berikutnya yaitu bagaimana cara penyelamatan diri saat terjadinya kebakaran. Langkah-langkah yang harus Anda lakukan saat terjadinya kebakaran. Yang pertama, memadamkan api secara langsung dengan apar atau alat pemadam api ringan. Yang kedua, bila api tidak padam, panggil teman atau petugas gedung untuk memadamkan api tersebut. Yang ketiga, bunyikan alarm otomatis sebagai tanda bahwa adanya bahaya kebakaran. Dan yang keempat, apabila alarm otomatis berbunyi, bantu evakuasi atau pengosongan gedung. Yang kelima, hubungi unit pemadam dengan identitas yang jelas seperti nama dan lokasi kejadian. Keenam, amankan lokasi dan bantu kelancaran evakuasi. Ketujuh, beritahu penolong atau pemadam kebakaran tempat air yang terdekat dari lokasi kejadian. Dan yang terakhir, utamakan keselamatan jiwa Anda. Nah, pertanyaannya, bagaimana cara penyelamatan diri ketika masih di dalam gedung saat situasi kebakaran? Nah, biasanya pada saat kebakaran, asaplah yang membuat kita menjadi panik dan susah untuk bernafas secara leluasa. Maka dari itu merangkaklah atau merunduk ke bawah
Kemudian tutup mulut Anda dengan kain yang dibasahi. Kemudian berlarilah menuju pintu darurat atau jendela yang memungkinkan Anda untuk bisa keluar, dan pastikan pintu darurat tersebut dapat dilewati dengan baik dan tidak ada halangan di dalamnya. Demikian pula jika melalui jendela. Nah, dan apabila benar-benar terjebak di dalam api, maka balutlah tubuh Anda dengan kain yang dibasahi atau selimut yang telah dibasahi. Ini sebagai option terakhir apabila benar-benar terjebak di dalam api kecuali menerobos api tersebut. Mungkin itu aja penjelasan singkat dari saya.